Selamat malam dan shalom, Bapak Ibu jemaat dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita ada di dalam satu persekutuan tengah minggu. Kita akan mempelajari sesuatu sebagai firman yang menguatkan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan terus memelihara kami. Saat ini kami hendak belajar akan firman Tuhan. Mohon dibukakan hati pikiran kami supaya kami memahami firman Tuhan, firman yang memberi hidup kepada kami dalam situasi apapun. Bapa di surga, ini kami sudah siap mendengar, membaca, mempergumulkan firman Tuhan. Hadirlah di tengah kami supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami juga. Dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saya akan mengajak kita membaca dari Yunus pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai 11. Kalau sudah kita temukan, Yunus pasalnya yang keempat, ayat 9 hingga 11 demikian. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul yang tertulis di sini adalah belajar berdialog melalui kisah Yunus. Singkatnya, Yunus diutus ke Niniwe. Ini cerita sekolah minggu, kita sudah tahu. Namun lari ke Tarsis, ditelan ikan besar, dimuntahkan di darat, lalu ia tetap harus menuju Niniwe, memberitakan pertobatan bangsa Asyur yang perilakunya sungguh tidak bersesuaian dengan firman Allah di kota Niniwe itu. Niniwe bertobat dan Yunus gusar, minta dicabut nyawanya. Selesai berkhotbah, Yunus meninggalkan Niniwe, membuat pondok di bukit, mau menyaksikan Niniwe ditunggang balikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, unik. Nabi satu ini unik, fenomenal. Nabi di mana-mana ya laksanakan perintah Tuhan. Namun Yunus semacam resistan begitu ya, melawan begitu. Nggak mau saya ke Niniwe. Kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe? Pertama, bangsa Asyur yang mau diberitakan firman-Nya ini gede-gede, kejam, keras, watak orang Timur Tengah begitu ya. Nggak mengenal Tuhan, gede-gede, keras. Hidupnya di belantara pasir, ya maksudnya di padang pasir dengan suasana pantai, ada yang nelayan, ada yang macam-macam, sehingga Yunus merasa agak gentar ya. Apalagi Asyur ini musuhnya Israel. Jadi kegentarannya mungkin cukup besar terhadap Asyur. Namun ada hal lain yang memberatkan Yunus ke sana. Itu musuh kami, Tuhan. Itu kalau bahasa bebas. Musuh kami. Nanti kalau bertobat selamat dong. Padahal Yunus berharap tunggang balikkan saja, punahkan saja. Ini bangsa sungguh menyebalkan, musuh Israel. Jadi untuk apa saya berkhotbah di tengah-tengah bangsa yang menjijikan begini? Saat Yunus kesal begitu, dia pergi ke arah timur dari kota Niniwe. Terus dia membuat pondok, dia membaringkan diri, dia duduk-duduk, dia mengamati, menunggu nanti mau kayak apa Niniwe. Dia masih berharap Niniwe dihukum. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa aku menyayangkan dia. Kamu saja yang pohon jarak yang kamu tidak tanam kamu sayang. Bagaimana aku dengan umat yang kuciptakan, aku tidak menyayangkannya. Pohon jara itu menangi Yunus. Tuhan maksudkan supaya Yunus agak nyaman, juga terhibur.
tetapi dimakan ulat. Ya, sengaja Tuhan membuat, katakanlah, satu peristiwa yang nantinya akan menjadi bahan, akan menjadi semacam kurikulum untuk mendidik Yunus. Jarak itu langsung layu, mati. Yunus kesal lagi, minta dicabut nyawanya, mati saja, marah lagi begitu. Tetapi muncul dialog yang cukup menarik, percakapan di antara Tuhan dan Yunus. Ya, mestinya percakapan adalah, atau dialog adalah percakapan di antara dua pihak atau lebih untuk mencapai titik temu. Oleh adanya beda paham, harapannya ada jembatan penghubung untuk mempertemukan beda paham itu. Ini sebenarnya sudah agak janggal. Tuhan siapa? Yunus siapa? Tapi Tuhan meninggalkan kemuliaannya, turun sejajar dengan Yunus. Ya, ini nanti di dalam diri Yesus dipenuhi dengan sempurna. Tapi hari itu Tuhan berlaku seperti teman. Bahkan siap untuk menerima kemarahan Yunus. Unik. Saya pikir kisah Yunus kisah yang menarik sekali untuk diceritakan. Dalam konteks kisah Yunus ini, Tuhan sudah berkonsesi banyak. Nanti di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hari itu dalam penglihatan saya, samar-samar Tuhan sudah nyatakan di dalam diri Yunus. Yang kedua dari Filipi pasal yang kedua ayat 5 dan ke-7, ayat 5 hingga ke-7 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini namanya Tuhan turunkan konsesi. Tuhan sudah turunkan derajat kemuliaannya menjadi, ayo Yunus ngomong-ngomong, tapi Yunus tetap resistan, tetap ngotot. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur Tuhan memang baik, terus bersabar, tidak kehilangan rasa humor juga, di dalamnya juga ada rasa humor, sehingga berkenan memakai dialog ini untuk menyadarkan Yunus. Dan bagi kita hari ini yang membaca, saya pikir sungguh satu kisah yang unik dan sangat menarik. Kendala di dalam dialog adalah sombong, merasa paling benar, sok pintar, tidak mempercayai pihak lain, dan seperti Yunus tadi, resistan. Ini akan menjadi kendala orang-orang yang duduk dalam satu dialog. Kalau kita transfer terapan hari ini kepada teman sejajar, teman sejawat, kepada rekan satu level begitu, sama anggota jemaat misalnya, teman pekerja, anggota rumah tangga, tetangga dan sebagainya, maka yang kita perlukan di dalam dialog ini adalah kita mesti rendah hati, belajar dari Yohanes tadi, belajar dari dari Filipi tadi, kita harus belajar, kita rendah hati, kita siap terbuka, kita mau menjadi sesama. Kalau Allah saja yang mulia begitu menanggalkan kemuliaannya, masakan kita malah mau mencari kemuliaan yang lebih dari yang sepatutnya? Bersikaplah hormat, menerima masukan, lalu yang berikutnya siap memperbaiki diri. Bapak Ibu teman-teman, Tuhan Yesus mau mengosongkan diri. Sementara kadang kita merasa bahwa pokoknya kalau mau begini, saya tidak mau dengar. Ini satu kondisi yang tidak patut untuk anggota jemaat, untuk murid, untuk seseorang yang menyatakan diri bahwa saya Kristen. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yunus. Bukan belajar untuk seperti Yunus, melainkan mari kita bercermin. Yunus itu adalah gambaran manusia, gambaran kita yang kadang tidak tahu diri, yang kadang kita ingin menaikkan level, kita sok paling nomor satu. Kita ini sebenarnya siapa?
namun mencitrakan diri sebagai orang yang seperti pahlawan dan sebagainya. Meskipun sebenarnya pahlawan terjadi bukan karena cita-cita dan karena satu kondisi yang direkayasa, melainkan mengalir secara natural. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan pernah berhenti belajar. Kita belajar dari siapapun, bahkan dari tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak pantas, namun kita bisa merefleksikan diri bahwa hal yang begini tidak perlu kita mau ikuti, tetapi kita harus belajar dari Tuhan sendiri, Sang Guru Agung, Sang Guru sejati, bahkan Juru Selamat kita, supaya kehidupan kita lebih layak lagi disebut sebagai umat Tuhan. Kiranya firman ini memberikan kita penghiburan, penguatan, dan kasih Tuhan terus menyertai kita. Amin.